Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Haji Permadi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua berkaitan dengan Microsoft Excel, dan pada pembelajaran kedua kita hari ini kita akan belajar berkaitan dengan data cleansing, sort, dan filtering. Nah, ada pun agenda pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kedua hari ini, yaitu kita akan membahas dengan salah satunya adalah membersihkan atau cleansing data ganda. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan cara mengekstrak data melalui Microsoft Excel. Lalu kita juga akan belajar terkait dengan filtering dan sorting atau pengurutan data dalam Microsoft Excel. Dan mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan membersihkan atau cleansing data ganda. Nah, teman-teman, apa itu sih data duplikat atau data ganda? Jadi, ketika kita mengolah data dari Microsoft Excel, biasanya akan terdapat data duplikat atau data ganda, sehingga data tersebut perlu dihilangkan. Data duplikat ini bersifatnya berulang. Misalnya yang bisa kalian teman-teman lihat pada tampilan layar bahwa pada bagian order ID ini terdapat beberapa data ganda atau data yang munculnya lebih dari satu kali. Sementara terkadang dalam Microsoft Excel, dalam pengolahan Microsoft Excel, kita membutuhkan data yang unik, bukan frekuensi mereka membelinya itu berapa kali. Jadi di sini ada order ID, dan di order ID ini dapat dilihat bahwa terdapat banyak data ganda. Misalnya yang CA 2016 152 156 ini itu juga ada di yang baris ketujuh ini, dan muncul dua kali, bahkan beberapa kali. Nah, data ganda ini bisa muncul dua atau tiga kali, dan itu memang kadang kita membutuhkan, untuk mengolah data kita membutuhkan data yang unik, dan data ganda itu perlu dihilangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana cara kita menemukan data duplikat dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama-tama teman-teman bisa lihat ya pada tampilan layar bahwa di sebelah kiri ini adalah merupakan data-data yang mau kita cari duplikatnya, dan di sebelah kanan adalah hasil dari data duplikatnya itu yang mana aja. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sorot kolom atau blok kolom dari data yang akan duplikat. Kemudian kita pilih ke form, conditional formatting, lalu kita highlight cell rows atau duplikat data. Nah, seperti yang dapat teman-teman kalian lihat bahwa pada tabel sebelah kiri ini adalah data yang memang mau kita cari duplikatnya, yaitu pada bagian order ID. Hasilnya akan ditunjukkan pada tampilan sebelah kanan, di mana data-data yang duplikat atau data-data yang disebut double itu sudah terdapat warna berwarna merah seperti ini, teman-teman. Jadi ini menunjukkan yang berwarna merah ini adalah merupakan data yang bersifat duplikat atau berulang. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan praktek langsung melalui Microsoft Excel. Oke, hal yang pertama yang harus kalian lakukan, oke. Di sini saya sudah memiliki data-data dalam Microsoft Excel yang bisa teman nanti akan saya kirim juga data-data latihan ini melalui WhatsApp group. Sekarang saya akan menjelaskan dulu caranya kita menemukan double data dalam Microsoft Excel. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ngeblok dulu bagian order ID ini. Kemudian kita pilih ke beranda, lalu pada bagian beranda ini ada pemformatan syarat, atau mungkin kalau Microsoft Excel kalian dalam bahasa Inggris, namanya adalah conditional formatting. Teman-teman tinggal pilih aja conditional formatting, kemudian pilih aturan penyorotan sel, lalu pilih yang duplikat nilai di sini. Oke, paham? Pertama-tama kita blok dulu, lalu kita ke beranda, kemudian kita pilih pemformatan bersyarat atau conditional formatting, lalu pilih yang aturan penyorotan sel. Kemudian pilih yang duplikat nilai. Nah, teman-teman bisa bisa mengkustomisasi warna yang teman-teman kalian inginkan. Cuman di sini saya mungkin akan menggunakan warna yang kuning dengan teks kuning tua. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa warnanya bisa teman-teman kalian sesuaikan sesuai dengan kalian mau. Di sini data-data yang bersifat duplikatnya sudah berwarna, dan kita sudah tahu data mana saja yang bersifat duplikat, yang bersifat ganda yang perlu kita hilangkan. Oke teman-teman, jika sebelumnya kita belajar terkait dengan cara menemukan si data duplikatnya atau membuat data duplikatnya, nah selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan cara menghapus si data duplikatnya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa pada tampilan layar ini terdapat data yang memang sudah di-highlight beberapa data duplikatnya berwarna merah. Nah, kemudian kita akan menghapus si data-data duplikatnya secara otomatis melalui Microsoft Excel, di mana tampilannya itu akan berubah ke bagian sebelah kanan. Sehingga data-data duplikat yang tadi ditanda itu sudah dihapus. Nah, tahap yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lakukan sorot pada baris atau kolom terdapat data duplikat. Jadi kalian harus ngeblok semua baris atau kolom yang ingin kalian hapus data duplikatnya. Kemudian kalian pilih pada bagian tab, pilih data, lalu kalian pilih remove duplikat pada data tools. Kemudian centang kolom yang akan dihapus data duplikatnya. Nah, tampilan setelah dihapus ini akan muncul seperti pertampilan gambar sebelah kanan ini. Jadi data duplikatnya sudah tidak ada lagi. Sehingga data CA 2016 152 156 ini hanya tersisa tinggal satu data, dan
Datanya diorderin semuanya indah data unit. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan langsung aja praktek melalui Microsoft Excel. Nah, berikut adalah data di Microsoft Excel. Tapi yang pertama yang harus teman-teman kalian lakukan adalah kontrol. Kita lakukan blok data dulu. Kita harus memblok semua data kolom di Microsoft sekalian. Lakukan kontrol shift ke kanan, kemudian kontrol shift bawah. Ini berfungsi untuk memblok data. Kemudian pada tampilan pilih eh, pilih data di sini, data, kemudian teman-teman pilih pada bagian ini ada judulnya hapus duplikat. Lalu teman-teman yang klik aja. Nah, di hapus duplikat ini, nah, karena yang mau kita hapus data duplikatnya ada pada bagian order ID, maka kita uncentang dulu semuanya. Jadi tidak pilih semua, lalu centang hanya bagian order ID-nya saja. Selanjutnya teman tinggal pilih OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan bahwa ada 512 nilai data duplikat ditemukan dan dihapus, serta yang tersisa adalah 478 nilai untuk tetap ada. Nah, kemudian klik OK aja, maka data yang bersifat ganda atau data duplikat yang ada di Microsoft Excel kalian ini sudah menghilang. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan cara mengekstrak data melalui Microsoft Excel. Jadi, apa itu ekstrak data atau untuk apa sih mengekstrak data ini? Jadi, ekstrak data ini berfungsi untuk mengambil suatu bagian atau kata tertentu dari suatu data dalam Microsoft Excel. Contohnya adalah seperti pada tampilan layar. Bisa kalian lihat, contohnya adalah untuk mengambil 3 huruf dari si produk ID. Misalnya, yang ini ada produk ID FUR ini diambil dari sub kategori yang FUR. Dia mengambil 3 data dari kategori, kemudian BO ini mengambil dari sub kategori, kata 2 dan kategori, lalu kemudian kata terakhir yang 1001 ini berarti ngambilnya dari produk code. Nah, kita akan membuat bagaimana cara kita mengekstrak data untuk produk ID ini. Ada beberapa fungsi dalam Microsoft Excel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah fungsi left, right, mid, concat, dan find. Nah, fungsi left ini berfungsi untuk mengambil data dari kiri, sementara right ini berfungsi untuk mengambil data dari kanan, mid ini berfungsi untuk mengambil data dari tengah, dan concat ini berfungsi untuk menghubungkan data, dan find ini berfungsi untuk mencari karakter dari suatu data di Microsoft Excel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja praktek dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, oke teman-teman, kita akan berlatih bagaimana menggunakan left, mid, right, dan concat. Oke, kita akan praktek pada sesi ini dulu. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau untuk kita menggunakan rumus di Microsoft Excel harus menggunakan tanda sama dengan. Jadi, kita akan gunakan fungsi left dari kiri terlebih dahulu. Sama dengan left. Nah, sebetulnya teman-teman, di dalam left itu, ketika kita masukkan rumus ini, Excel langsung memberitahu bahwa ini adalah teksnya, berarti teks mana yang kita ambil, berarti kita mau ambil ini dari teks yang order ID ini, klik ke sel order ID-nya, lalu titik koma, berapa number yang mau kita ambil dari sebelah kiri. Misalnya kita mau ambil CA-nya aja nih dari sebelah kiri, berarti ini ada berapa number? 1, 2, di mana C ini adalah kata ke-1, A ini adalah huruf kedua. Sorry, maksudnya C ini adalah huruf ke-1 dan A ini adalah huruf kedua. Maka kita mau ambil 2 karakter dari sebelah kiri. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. CA itu artinya kita ambil 2 karakter dari sebelah kiri. Kemudian kita akan coba lagi ya, namanya fungsi right. Sama dengan right. Hampir mirip, hanya saja perbedaannya. Kalau fungsi right ini kita mengambil satu data karakter dari sebelah kanan. Jadi untuk teksnya itu kita pilih yang sel A4 ini. Kemudian nomor berapa karakter yang mau kita ambil dari sebelah kanan. Kita mau ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau ambil 6 karakter yang dari sebelah kanan. Tinggal kalian ketikkan 6. Maka hasilnya nanti yang keluar akan number yang 1, 3, 8, 6, 8, 8 ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita akan mengambil fungsi mid. Nah, dalam fungsi mid ini ada perbedaan di mana ada teksnya adalah yang di A5 ini, kemudian start number-nya itu di nomor keberapa yang mau kita mulai. Nah, misalnya kita mau ambil angka 2015 ini, berarti kita hitung dulu karakternya di sebelah kiri. U itu karakter ke-1, S itu karakter kedua, strip itu karakter ketiga, dan 2 itu karakter keempat. Dan kita akan memulai dari karakter keempat ini. Dari karakter keempat, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil dari si karakter keempat ini. Berarti kita mau ambil 4 karakter kan, karena kita mau ambil yang 2015 ini. Jadi kalian juga klik 4. Setelah itu akan muncul 2015. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi find. Kalau find ini berfungsi hanya untuk menemukan
si kata tersebut itu di karakter keberapa. Misalnya, find. Nah, find text. Teks apa yang mau kita temukan? Misalnya yang mau kita temukan adalah tanda strip pada bagian order ID ini. Itu tuh karakter keberapa sih kita pengen tahu tanda stripnya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau bentuknya teks, kita harus pakai tanda petik dua. Yang mau kita temukan adalah tanda stripnya. Terus di teks yang mana? Berarti di teks A6. Kemudian di start number keberapa? Misalnya kita mau kita pengen tahu karakter strip yang awal ini di di karakter keberapa. Nah, start numbernya kalian pilih yang satu. Maka si Microsoft Excel akan membaca kalau ternyata teks tanda strip dalam order ID ini dia ada di karakter ketiga. Itu adalah fungsi dari find. Jadi find ini hanya untuk menemukan kata itu, huruf itu berada di karakter yang keberapa. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari oke, oke saja kalau yang find ini. Nah, kalau misalnya start numbernya satu, dia akan menemukan strip di yang awal ini. Jadi dia akan menemukan strip bahwa dia itu ada di kata ketiga. Bagaimana dengan strip yang kedua? Maka teman-teman mulai start numbernya jangan di angka satu, tapi kita hitung satu, satu, dua, tiga, empat misalnya. Kalau start numbernya kita empat, maka ini juga akan membaca stripnya itu berada di karakter yang keduanya, yaitu eh, di karakter ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi find. Dan untuk fungsi concat, ini fungsinya adalah untuk menggabungkan si data ketiga ini agar mirip seperti order ID ini. Nah, kita akan gabungkan sama dengan concat. Nah, teman-teman, ada sebagian perspektif mungkin ada yang sudah terdapat concat ataupun ada yang pakai concatenate. Ini sama aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Microsoft asal kalian tidak ada concat, kalian bisa pakai yang concatenate ini. Nah, cuma di saya pakai concat ya. Oke, concat, concat yang teksnya yang mana berarti yang ini kita mau ambil terus ada koma, yang ini koma. Nah, Nah, bisa dilihat teman-teman, ini sebetulnya udah mirip ya, tapi ada sesuatu yang hilang, yaitu tanda stripnya di masing-masing angka ini. Nah, tapi concat ini menggabungkan dari yang left, mid, sama right. Ini kita gabungkan datanya jadi satu data mirip dengan order ID ini. Nah, agar agar ada tanda stripnya, teman-teman bisa pakai tanda strip masing-masing setelah teksnya, yaitu setelah B3 kita kasih tanda strip. Jangan lupa selalu pakai tanda petik dua. Oke, lalu kita tekan enter. Bentar. Ada kesalahan teman-teman, di sini harusnya ada tanda titik koma dulu. Bentar. Nah, perhatikan teman-teman, datanya sudah mirip ya seperti dengan order ID ini, bahwa CA 2015 1388688. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan berlatih dengan menggunakan fungsi left mid right. Nah, teman-teman tinggal ke sebelah kanan aja. Di sini ada product ID. Ini untuk latihan teman-teman. Nah, kita akan cobain menggabungkan atau membuat suatu product ID. Nah, salah satu contohnya itu ini ada dua contoh di mana ada FUR WO 100001798 di mana FUR ini diambil dari kata kategori yaitu furniture, kemudian BO ini diambil dari subkategori bookcases, kemudian kode produknya itu diambil dari produk code atau kode produk. Nah, oke. Pertama-tama kita akan gunakan fungsi left dulu. Kita akan coba pakai fungsi sama dengan left. Dan di sini kita mengambil dua huruf tiga huruf dari produk furniture ini. Jadi tinggal kalian klik yang untuk kategorinya. Nah, lalu berapa nomor yang kita ambil adalah ya, oke, for ya teman-teman. Nah, untuk menggabungkan semuanya secara langsung kita akan menggunakan rumus dalam rumus. Jadi kita akan tadi untuk menggabungkan semuanya kita pakai fungsi concat. Concat left n51. Kemudian kita juga mau ngambil eh, dua huruf dari subkategori, yaitu kita pakai lagi left, dua. Lalu kita juga akan mengambil huruf dari produk code.
Satu, ya, dihitung dulu ya tentang karakternya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Itu kita ambil 8. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini yang hilang adalah tanda stripnya belum ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai tanda strip di masing-masing setelah nih. Oke, jangan lupa kita mau tanda strip yaitu tanda petik dua dulu. Tanda petik dua, strip dua. Kemudian setelah di ini juga kita mau pakai tanda strip. Oke, tinggal kita enter. Nah, sudah mirip ya teman-teman. Jadi ini FUR ini dari kategori subfurnitur, TA ini dari tables ini, kemudian kode produk ini dari kode produk ini. Nah, untuk agar tulisannya ini menjadi kapital, teman-teman bisa menggunakan yang namanya upper. Jadi di dalam sebelum konten itu kita pakai upper. Nah, upper ini berfungsi agar si huruf-hurufnya itu menjadi huruf kapital. Enter. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan fungsi left, mid, right, dan concat. Nah, oke teman-teman, materi selanjutnya itu kita akan mempelajari terkait dengan filter dengan menggunakan universal. Nah, apa tuh filter? Filter atau autofilter ini berfungsi untuk menampilkan data yang sesuai dengan filter atau penyaringan yang diterapkan. Nah, cara mengaktifasi filter dalam Microsoft Excel itu sendiri, ya kalian bisa sorot judul atau baris, kemudian pilih home, editing, lalu kalian pilih filter, dan lalu kalian pilih filter yang akan diterapkan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu data itu sudah difilter? Misalnya contohnya adalah pada gambar berikut yang saya filter adalah pada bagian CP-nya, di mana ditampilkan bahwa pada bagian CP ini semua filter itu adalah Los Angeles semua. Jadi filter ini berfungsi sangat mempermudah sekali, terutama ketika kita mengolah data yang banyak ribuan dan kita ingin mengetahui data-data yang berdasarkan penyaringan atau filter tertentu saja. Misalnya adalah di sini kita memakai city yang berasal Los Angeles saja. Nah, dalam filter ini juga ada fungsi yang lain yaitu subtotal. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan belajar dan praktek langsung melalui Microsoft Excel. Nah, hal yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama, hal yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah kita melakukan blok data pada bagian judul dulu, kita blok Ctrl Shift ke kanan, kemudian kita pilih di sini pada bagian bagiannya ada urutan dan filter. Kita pilih filter. Nah, kalau kita ingin filter, di sini sudah ada tanda arah panah ke bawah. Teman-teman tinggal pilih aja eh, bagian mana yang ingin kalian filter. Misalnya saya ingin filter pada bagian step ini. Nah, ini centang dulu yang pilih semuanya. Terus teman-teman pilih misalnya berdasarkan full step wilayah bagian Alabama. Nah, ternyata terdapat dua nih yang bagian Alabama ini, yaitu ada dua data yang ada di Alabama. Jadi ini fungsinya untuk memfilter berdasarkan apa yang kita filter gitu. Jadi step ini misalnya kita pilih yang Arizona, yang Alabama ini kan. Dan ini akan menampilkan yang berdasarkan dia. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan fitur berikutnya dalam filter yaitu berkaitan dengan subtotal. Jadi subtotal di sini itu berfungsi untuk menampilkan misalnya mau kalian jumlahnya rata-rata dari data yang difilter. Nah, cuma sebelumnya kita unfilter dulu semuanya, pastikan semuanya tidak difilter dulu agar perhitungannya akurat. Nah, subtotal ini kita pakai sama dengan subtotal. Terus saya misal pilihnya adalah yang sum atau yang menjumlahkan. Nah, yang mana yang mau kita jumlahkan yaitu si bagian penjualan ini. Bentar. Nah, bisa teman-teman lihat ternyata total penjualannya itu adalah sekitar 104 104,124 dolar. Nah, selanjutnya gimana caranya 104.124 dolar. Di sini koma dalam bahasa saya ini berartinya titik ya teman-teman. Kalau titik dalam bahasa saya ini artinya koma. Jadi ini ada 104.124 totalnya. Nah, kalau kita pakai subtotal, ketika kita ingin melakukan filter tertentu, maka si subtotal ini akan mengikuti berdasarkan filter yang kita terapkan. Misalnya yang kita terapkan adalah filter pada bagian sheet ini.
Jadi misalnya Ancetang dulu semua, kemudian kita pilih yang misalnya Las Vegas, maka subtotalnya itu akan, nah subtotalnya itu akan berubah langsung mengikuti sesuai yang filter. Dan sekian untuk fungsi filtering. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sortir. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan materi sortir atau kenal sortir. Jadi, seperti dalam bahasa kita, bahwa sortir itu adalah berfungsi urutan. Nah, jadi ini sortir dalam Microsoft Excel itu ada berupa data teks maupun data numerik. Kalau data teks akan menunjukkan dari A sampai Z maupun dari Z ke A. Tapi kalau datanya bersifat numerik atau data bersifat angka, data akan diurutkan pesan smallest to largest dari kecil ke besar maupun dari terbesar ke terkecil. Nah, cara melakukan sortir ini sebetulnya sama saja dengan cara kita melakukan filter. Tinggal kita blok atau sorot judul yang akan disortir, kemudian pilih filter dan pilih sortir. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek saja di Microsoft Excel. Nah, berikut adalah datanya. Sebetulnya teman-teman kalau udah ada data tanda panah ke bawah ini teman-teman bisa menerapkan sorting. Tapi saya akan melepas dulu datanya biar semuanya mengerti dulu ya. Oke, nah pertama-tama kita blok dulu teman-teman data dari bagian judulnya, kemudian kita ke urutan dan filter, lalu kita pilih filter. Nah, untuk sortir ini misalnya kita mau ngurutin dari sini dari step ini kita mau urutkan dari A ke Z. Kalau datanya berupa berupa eh, berupa huruf atau karakter, maka dia akan mengurutkan itu dari urutan A ke Z ataupun Z ke A. Kita akan coba urutkan A ke Z. Nah, lihat. Jika teman-teman lihat bahwa datanya sudah berurut ya, artinya dia ada tanda titik panah ke atas di sini, dia ngurutin dari A ke Z. Di mana dari Akron, Siti Akron, Alexandria, Amarillo itu diurutkan sesuai dengan urutannya. Nah, gimana kalau misalnya datanya bersifat angka? Nah, kalau data bersifat angka, di sini misalnya kita mengurutkan data salesnya. Di sini asal langsung tahu apakah kita mau terkecil ke terbesar maupun dari terbesar ke terkecil. Kita langsung terkecil ke terbesar misalnya. Nah, teman-teman, di dalam sortir ini kita tidak bisa melakukan sortir di dua kolom. Jadi ketika kita melakukan sortir satu kolom, maka kolomnya sortir yang tadi city yang kita sortir ini langsung tidak berfungsi. Jadi demikian teman-teman untuk materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kalau kalian teman ada pertanyaan dapat di chat aja di WhatsApp. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan latihan yang harus teman-teman kalian kerjakan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan file latihan yang perlu kalian kerjakan di simulasi nantinya. Nah, untuk file latihannya akan saya kirim melalui WhatsApp ya teman-teman. Nah, untuk keterangan tugasnya ada di lembar kerja bagian tugas. Kita baca tugas pertama adalah yaitu satu rapikan data dengan cara A mengekstrak 6 huruf terakhir pada ID pemesanan. Jadi teman-teman di sini di slide pemesanan ini kita masukkan sisipkan kolom baru. Lalu kalian tulis saja di sini adalah jawaban 1A. Nah, tugasnya tadi keterangan adalah kita harus mengekstrak data 6 huruf terakhir pada ID pemesanan. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi write di sini sama dengan write, kemudian pilih teksnya itu yaitu A3, lalu berapa karakternya adalah 6. Lalu enter. Nah, ini untuk jawaban 1A, jadi kita hanya mengambil data dari sebelah kanan yaitu dari ID pemesanannya 52156. Nah, kemudian untuk 1B, menghilangkan kata kota pada nama kota. Jadi untuk di pada bagian D ini kalian sisipkan juga satu kolom, kemudian kalian tulis di sini jawaban 1B. Nah, teman-teman untuk mengambil kata Banten, Padang, Bekasi, Jakarta Barat ini harus menggunakan yang namanya fungsi mid. Kalau fungsi right sama left tidak bisa digunakan, kenapa? Karena si huruf Banten, Padang ini adalah jumlah hurufnya berbeda-beda. Oleh karena itu kita menggunakan fungsi mid sama dengan mid. Lalu teksnya itu pilih yang kolom C3 ini. Kemudian start number-nya itu kita hitung dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya di start number-nya itu ke-8, kemudian number of chart-nya itu yang harus kita pilih adalah uh, keseluruhannya yang bisa mencakup semua. Jadi jangan hanya sebatas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6.
6 karakter saja bukan, tapi kita harus mengambil dari jumlah karakter terbanyak. Nah, mungkin kita lebihkan saja misalnya 40 karakter. Tujuannya biar apa? Biar semuanya kebaca. Biar ketika ada Jakarta Barat juga kebaca, Jakarta Selatan juga kebaca, Tangerang juga kebaca. Nah, kemudian tinggal kita enter. Oke, itu untuk tugas yang jawaban 1B. Lalu yang kedua ini adalah tandai ID pemesan tersebut dengan memberikan warna hijau pada sel data terkait. Jadi yang kita blok itu ada ID pemesanan, kemudian baru masuk ke pemformatan bersyarat, lalu aturan penyorotan sel, kemudian pilih yang duplikat nilai. Nah, isinya dengan isi hijau dengan teks hijau tua. Oke. Nah, ini adalah untuk tugas nomor 2. Kemudian selanjutnya hapus data yang bersifat duplikat. Kalian harus menghapus data bersifat duplikat. Kalian blok semuanya. Kemudian kalian ke tab data, lalu pilih yang ini teman-teman, hapus duplikat. Pilih semua, tidak pilih semua, pilih hanya yang ada di pemesanan. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul tanda dari flavor 126 nilai duplikat ditemukan dan dihapus flavor 122 nilai unik tetap ada. Klik OK. Nah, ini data duplikatnya sudah kita hapus ya teman-teman. Nah, kemudian yang harus kita kerjakan adalah urutkan data dari yang penjualan terbesar hingga terkecil. Oke, urutkan data dari penjualan terbesar hingga terkecil. Kita blok dulu semuanya, kemudian kita langsung ke beranda, lalu kita urutkan dan filter. Pilih filter. Oke, nah yang harus kita urutkan adalah data penjualan. Data penjualan dari terbesar hingga terkecil. Oke. Ini kemudian urutkan terbesar ke terkecil. Oke. Nah, teman-teman, ini cara mengurutkannya. Kemudian tugas berikutnya adalah tampilkan hanya data produk furniture. Teman-teman blok lagi, kemudian urutkan dan filter, pilih filter, kita pilih data yang hanya furniture. Di sini di kategori ini pilih yang furniture. Oke, nah seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa save filenya dengan nama kalian, lalu tugasnya sudah selesai. Nah, itu adalah penjelasan untuk tugasnya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.